Ya omku yang dari Wonosobo yang punya lampu LED Kolbor ya, mirip-mirip kita nih namanya Korbo ya, Kolbor CL100 udah oke ya om ya. Ini bicolornya udah jalan lagi seperti itu. Tadinya di sini baut ada hilang om, entah kenapa. Pokoknya ini kan bautnya beda tuh ya, ini hitam, aslinya ini hitam nih, kita ganti nih. Waktu kita cek ternyata ini baut nggak ada satu, apa pernah dibongkar apa gimana kita nggak paham, tapi intinya ini udah oke, siap tempur. Nanti tinggal kita segelin. Sebelum kirim tentunya kita tes ya om ya, langsung kita tes ya om ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita on. Iya itu dia, ini udah nyala ya om ya di 2700. Power nggak usah tinggi-tinggi ya, tapi kalau mau kita tes power tinggi nggak apa-apa. Ah itu dia tuh ya, terlalu terang nggak enak lihat jadinya, ke kamera juga nggak ini ya, nggak masuk. Nah ininya warna kuning, kita tes di warna putih ya, kita naikin lama-lama kan nanti dia jadi putih biru ya, cool white ya. 6500 tuh masuknya cool white. Nah itu dia ya om ya, biru, cool white nya jalan, yellow nya jalan ya, jadi bicolornya udah normal lagi nih om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Korbo Project. Kita barusan terima paket kiriman ini, sepertinya dari orang perfilman ya teman-teman ya. Ini berisi lampu merek yang unik ya, namanya Kolbor ya, Kolbor kalau nggak salah ya. Kok mirip-mirip nama Korbo begitu ya. Nah ini lampunya jenis lampu continuous ya teman-teman ya. Ini lampu LED ya, kebetulan LED-nya ini dia bisa dua warna, jadi kuning dan putih seperti itu ya. Jadi permasalahannya lampu ini kalau nggak salah pernah jatuh sebelumnya atau gimana ya, kita lupa. Tapi lampu ini hanya menyala di warna kuning aja seperti itu. Jadi warna putihnya nggak mau nyala ya, rusak. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ya ini paketnya masih utuh. Ya langsung aja teman-teman kita coba lihat, kita bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini dia teman-teman, lampunya ya, Kolbor CL100 ya ini. Lampunya unik ya bentuknya, nggak terlalu besar. Tulisannya CL100, biasanya angka 100 ini atau angka yang tertulis ini biasanya mewakili power dari lampu ini ya, mewakili powernya seperti itu ya. Nah ini dia lampunya ya. Jadi disertakan juga adaptornya nih teman-teman, dan remote ya. Ini dia adaptornya ya. Untungnya pemiliknya menyertakan kabel powernya ya, karena ini kebetulan kabel powernya bentuknya seperti ini ya. Kita ada, cuman harus kita cari dulu, tentunya bakal lama. Ini biasanya pakai colokan seperti ini biasanya untuk ini ya, untuk laptop seperti itu ya. Ini dari lihatan dari tulisannya nih Cina ya, tulisannya tulisan Cina nih teman-teman ya, seperti itu ya, bisa diperhatikan ya. Dia terlihat bermain di 19 volt 6 ampere, besar juga ya. Ya ini remote-nya ya, coba dites. Oh ini sepertinya wireless ya teman-teman ya, nggak ada sensor matanya di sini, jadi bukan melalui infrared, sepertinya ini melalui wireless. Oh baterainya ternyata nggak disertakan ya teman-teman ya. Ya tapi ini lampunya ya. Oke langsung kita lihat dulu ya teman-teman ya, depannya ini ya.
Ya, ini dia depannya seperti ini teman-teman. Ya, langsung aja teman-teman ya, kita coba tes nyala. Kita coba hidupkan ya, colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba on. Nggak ada reaksi ya teman-teman ya. Oh, ternyata cukup ditekan sekali ya, nggak ditekan terus ternyata ya. Ada suara-suara bunyi halus cuman tapi terdengar. Oh, ini untuk pencetan fan dan fannya menyala. Kita matikan lagi. Ada modenya, mode candle, mode bonfire. Oh, unik juga ya. Ada mode flash, ada lighting. Ya, ini untuk Kelvinnya ya, Kelvin pengaturan warna. Coba kita coba ya. Ya, ini di 4700K. Ya, coba kita tahan dulu. Mode smart. Nah, ini dia. Kelvinnya, mode Kelvinnya. Ya, ini warna nggak menyala, belum menyala. Iya, belum menyala ini. Kita sebenarnya dikontak sama pemilik ini teman-teman udah lama sekali ya. Mungkin udah lebih dari 3 bulan, apa 2 bulan. Waktu itu katanya permasalahannya nyalanya hanya warna kuning. Ya, jadi lampu ini kan bisa putih, bisa kuning. Mungkin putih agak kebiruan, jadinya kalau dicampur warnanya cenderung sedikit warm ya, putih dan kuning. Tapi ini saat kita terima nih nggak nyala sama sekali ya. Coba kita coba, nggak nyala sama sekali ya. Nggak nyala sama sekali nih teman-teman. Kita kurang tahu apakah sebelumnya pernah diservis juga ini lampu, karena kita dihubungi sudah lama ya. Ya, ini nggak nyala ya teman-teman ya. Ada mode CCT, ini kita kurang tahu ya CCT ini ya. Jadi ini di Kelvin terendah tetap ini nggak nyala, padahal udah kita setel paling tinggi ya 100. Kita naikkan juga nggak nyala nih teman-teman ya. Mungkin di warna tertentunya dia juga nggak nyala, padahal di power udah kita setel di 100 ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Coba kita matikan, kita nyalakan lagi ya. Kita nggak diinfokan sama pemilik ya, kita nggak diinfokan lampu ini yang kita kalau nggak salah dapat info pertama kali
lampu ini sempat terjatuh begitu, tapi hanya nyala di satu warna ya. Tapi ini di semua mode kita tes nggak mau nyala ya teman-teman ya. Iya, itu dia teman-teman ya, nggak mau nyala sama sekali ini. Kelvin terendah dan Kelvin tertingginya di 6500 itu warnanya kalau nggak salah ya dia white ya, cool white seperti itu ya. Mungkin di terendah ini kuning ya, di terendah kuning. Jadi mungkin hanya mau di Kelvin rendah mungkin ya tadinya ya. Tapi setelah kita terima sekarang ternyata di Kelvin terendah dan tertinggi dia nggak mau. Iya, nggak mau juga ya teman-teman ya. Sepertinya memang ini ada kerusakan mesin. Nanti harus kita cek dulu nih ya teman-teman ya. Dan kita coba kontak pemiliknya dulu. Sebelumnya diapakan aja karena kita sebelumnya dapat info ini masih nyala seperti itu. Tapi ya, walaupun satu warna ya. Iya teman-teman sahabat Corbo Project, alhamdulillah lampu Colbor ya. Ini mungkin merek baru ya. Colbor, mirip-mirip Corbo. Jadi kita akan namanya Corbo Project ya. Kalau ini Colbor. Kita pertama denger merek lampunya kaget juga. Gitu ya. Ternyata ada ya merek ini ya. Itu. Nah, ini alhamdulillah lampu LED-nya udah oke ya, teman-teman. Ini dia bisa dua warna walaupun kelihatan di sini hanya satu ya. Tapi ternyata ini bisa dua warna, kuning dan cool white ya. Putih rada kebiruan begitu ya. Jadi kalau di kuningnya itu di 2700 Kelvin ya. Kalau yang tertunjuk di sini kita nggak punya alat untuk ngecek Kelvin warna cahaya ya. Tapi yang tertunjuk di sini 2700 kalau nggak salah ya, dan tertingginya di cool white-nya tuh 6500. Ya langsung aja teman-teman kita tes. Ya ini udah kecolok listrik ini adaptornya. Langsung kita colokin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on ya. Ya itu dia. Ya itu di 2700 ya. Ini kalau kita pencet gini dia untuk merubah Kelvin, kita pencet lagi untuk merubah power. Ini di power 20% ya, mungkin ini persen ya masuknya teman-teman ya. Ini terangnya segini, kita coba naikin ya teman-teman. Tuh lama-lama nanti di sini makin nggak terlihat nih kalau saking terangnya. Nah itu dia teman-teman ya. Kita nggak akan tes di power tinggi juga karena panas ini. Sorotannya lumayan panas ya, seperti itu teman-teman. Kita tes ini di 2700 Kelvin, kita naikin ya, kita lihat di colornya udah jalan belum. Nah itu dia, di dekat-dekat 5000 udah putih, makin ke 6000 makin kebiruan teman-teman ya, karena cool white itu rada kebiruan ya, putih rada kebiruan. Nah itu dia teman-teman ya, itu ya. Kita coba turunkan lagi ya teman-teman. Ini di 6500 kita turunkan, nanti lama-lama berwarna kuning ya. Jadi lampu ini punya fitur bicolor ya, jadi dua warna teman-teman. Itu dia di 2700 ya. Alhamdulillah lampu ini udah sehat lagi teman-teman. Tadinya permasalahannya sebenarnya lampu ini pemiliknya udah lama kontak ke Corbo Project, cuman nggak mengirim ya, karena waktu itu lampu ini katanya masih nyala, cuman hanya di warna kuning begitu. Jadi warna putihnya nggak bisa. Itu ya teman-teman ya. Mungkin dipikir-pikir masih nyala, udah pakai dulu lah. Lama-lama merambat, akhirnya dua-duanya nggak nyala teman-teman ya. Warna kuning dan warna cool white-nya nggak bisa nyala. Begitu. Akhirnya setelah makin merambat baru dikirim ke Corbo Project ya, seperti itu. Alhamdulillah dipercayakan ke Corbo Project. Lampu ini berhasil kita sehatkan lagi teman-teman. Seperti itu ya. Unik juga ya lampu ini teman-teman, nggak terlalu
mahal kayaknya lampu ini ya, tapi powernya di 100 ya, di 100 watt kalau tertulis di sini ya, dan tertulis di spesifikasi tentang lampu ini. Kita coba di mode lain teman-teman nih, ada modenya ya. Nah ini mode apa nih, mode candle tuh ya, nyalanya begitu teman-teman, kayak nyala candle ya, lilin seperti itu, kuning agak ke putih. Cuman kalau di kamera ini mungkin kurang terlihat ya teman-teman ya, tuh berkedipnya juga mungkin kurang terlihat ya, tapi nah nanti kan di sininya nih makin terlihat makin enggak. Nah, ini sebenarnya berkedip teman-teman, agak-agak berkedip begitu ya, cuman di kamera ini memang nggak begitu terlihat gitu, harus dilihat langsung memang. Kita coba di mode lain, mode apa nih, bonfire. Kita juga nggak paham bonfire apaan ya, kita pahamnya bon cabe teman-teman. Kalau bon cabe kita sering makan, kalau bonfire apa ya, mungkin lebih ngeri dari bon cabe mungkin ya. Nah itu dia teman-teman, tuh nyalanya ya, unik ya. Ini lampu ini bisa beberapa mode gitu teman-teman. Tentunya ini bermanfaat sekali untuk teman-teman yang suka bikin video ya. Mode-modenya ini tentunya butuh efek-efek macam-macam ya, ada candle, ada bonfire. Kita coba lagi mode lainnya, mode apa nih, breathing, bernapas ya. Lampu ini juga bisa bernapas teman-teman, luar biasa ya. Ini bisa kita mainin lagi ya, di sini ada tuh ya. Cuman kita nggak paham nih apa aja ya, ada red, ada CCT apa, kita nggak paham ya, karena kita juga nggak mendalami juga ya. Tapi intinya lampu ini udah sehat lagi teman-teman, karena kita bukan orang film sih ya gitu. Tentunya ini banyak modenya, ini bermanfaat banget buat teman-teman orang perfilman ya, untuk suka-suka bikin-bikin video begitu atau bikin film. Nah ini ada faulty bulb ya, jadi lampu rusak ya, efek-efek lampu rusak gitu. Sayangnya di kamera kurang terlihat ya teman-teman ya, tapi kalau dilihat langsung ini kelihatan teman-teman, permainan cahaya lampunya itu ya gitu. Kita coba lagi di mode lain, flash. Wow, jadi kayak pakai flash mungkin begitu ya, atau kurang paham juga nih. Tapi intinya lampu ini udah oke ya teman-teman ya, karena kalau yang bergede-bergede begini teman-teman, kalau servisannya gagal tentunya dia langsung ngedrop ya, nggak bisa dia bergede-bergede begini gitu ya. Kita lihat ini lighting, efek lighting ya, tuh bisa diperhatikan teman-teman efek lightingnya ya. Kita coba di efek lain. CCT, jadi ada berapa mode tadi ya, kita juga nggak ngapalin teman-teman ya. CCT ini kayaknya yang biasa aja ya, tinggal teman-teman mainkan aja powernya di sini, atau kalau butuh suhunya tinggal dipencet, tinggal dimainkan suhunya, pewarnaannya ya, mau putih atau mau ke kuning, atau mau di mix ya biar cenderung warm. Nah gitu ya, ini agak cenderung warm sih ya, cuman kalau di kamera kurang terlihat. Maklumlah kita kameranya juga nggak kamera hebat ya teman-teman ya, tapi hanya untuk menunjukkan aja kalau hasil kita udah siap, udah bagus ya, udah berhasil, alhamdulillah nih ya gitu teman-teman. Banyak sekali ya sebenarnya teman-teman yang punya lampu LED bermasalah dan bingung gitu. Bahkan beberapa kasus coba dibongkar sendiri. Lampu LED ini ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, lampu LED yang khusus video ya tentunya beda teman-teman sama lampu LED yang lampu LED perumahan ya. Teman-teman mungkin mungkin bisa banyak lihat cara menservis lampu LED, tapi lampu LED yang banyak kita lihat di YouTube itu kebanyakan untuk lampu ini ya, untuk lampu rumahan gitu teman-teman, bukan lampu khusus seperti ini ya, bukan lampu khusus untuk videografi atau fotografi ya. Jadi banyak yang akhirnya coba-coba ya, coba-coba servis dan ternyata
nggak sama, akhirnya mungkin beberapa kasus dia sampai mati seperti itu ya teman-teman ya. Ya kita bukan nyalah-nyalahin teman-teman ya, maksudnya begini loh, kita sampaikan ini biar teman-teman paham bahwa menservis itu nggak sembarangan teman-teman, begitu ya. Tentunya harus yang benar-benar punya pemahaman di elektronik ya, gitu. Karena kita pernah dikomplain juga gitu, oh kok nyala-nyalain tukang servis gitu ya. Gimana ya teman-teman ya, di servis itu mungkin ya niatnya dibenerin ya, cuman kalau tentunya dengan pemahaman dan pengetahuan yang kurang, tentunya malah menjadi rusak ya teman-teman ya, gitu ya. Korbo Project juga tentunya nggak berani menyatakan berani menservis kalau kita nggak punya pengetahuan ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, harus teman-teman pahami gitu. Kita menyampaikan bukan untuk menjelek-jelekan ya, tapi untuk pengetahuan gitu teman-teman ya. Tentunya beda ya, seperti berobat aja lah begitu ya. Lampu ini ibarat mungkin orang begitu ya, dia ada kerusakan, kalau di orang mah sakit, tentunya dengan pengobatan yang benar, minum obat yang benar, tentunya diharapkan sembuh ya. Tapi kalau obatnya asal-asalan teman-teman, dosisnya salah, ini salah ya, tentunya orang itu tentunya makin parah sakitnya, atau bahkan bisa makin parahnya mati begitu ya, gitu. Dan lampu pun, alat elektronik juga bisa mati teman-teman ya. Itu ya sedikit singkat cerita dari Korbo Project ya. Kita bukan berniat menyalah-nyalahkan teman-teman, tapi kita hanya menganjurkan aja. Kalau mau coba-coba nyervis sendiri ya silahkan aja, nggak apa-apa lah ya, kalau teman-teman mau belajar begitu ya. Begitu aja teman-teman. Ini hasil servisan dari Korbo Project. Alhamdulillah Korbo Project sudah beberapa menghandle banyak jenis LED juga, nggak hanya lampu flash aja ya, lampu flash studio. Kita beberapa kali menghandle lampu LED juga. Alhamdulillah berhasil, dan kita dimudahkan oleh Allah seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya banyak masalah atau bermasalah dengan lampunya, baik lampu flash studio atau lampu LED, silahkan dipercayakan ke Korbo Project. Tentunya hasil servisan dari Korbo Project bergaransi ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih yakin. Sampai jumpa lagi di servisan lampu lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.